Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Benteng Pendem. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mataku melihat ada banyak sekali makhluk mendekati kami. Mereka mengelilingi kami seperti sedang menonton pertunjukan. Meskipun merasa takut, aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Lah, minum dulu lah, minum, ucapku dengan nada bergetar karena ngos-ngosan. Aku menyodorkan air minum ke depan bibirnya, air yang kuambil dari dalam ranselku. Ia bisa minum, namun tampak masih sangat shock. Ya Allah lah, ucapku menyeka poninya yang acak-acakan dan segera memeluk kepala itu di dadaku. Rasa sedih dan bahagiaku karena dapat menemukannya bercampur jadi satu. Kini akulah yang menangis terseduh-seduh. Sedang Lala masih terdiam, seperti pikirannya mengawang. Kamu gak apa-apa kan, La? Maaf, La. Maaf, semuanya salahku, ucapku yang masih saja menangis. Aku menyeka air mataku dan mengambil tisu basah di tasku tadi. Kubersihkan wajahnya itu, wajah yang masih termenung dengan tatapan kosong. Tangan kiriku meraih handphone di saku kanan dalam jaketku. Segera aku menghubungi Wanda. Lala udah ketemu ndak? Cepetan kesini, pintaku pada Wanda dan segera mematikan teleponnya. Tak lama kemudian Wanda dan Rahmat datang dengan berlari ke arah kami. Lala, ucap mereka yang segera berlutut di hadapan kami yang tengah duduk. Mata mereka terlihat berkaca-kaca. Kelihatannya sama denganku. Mereka pun merasakan terharu karena Lala ditemukan. Namun dalam keadaan yang sama juga, merasa sedih dan iba melihat Lala yang nampak kotor itu. Ayo cepetan pergi dari sini, pintaku pada mereka. Wanda segera menggendong tubuh Lala. Aku mengikutinya di belakang. Kuangkat ranselku dan berjalan melewati ratusan pasang mata yang menatap kami. Dadaku terasa sesak karena degup jantung yang tidak bisa aku kontrol ini. Rasa takut mendadak menguasai diri. Kepalaku pusing, perutku bahkan terasa mual karena mentalku belum siap sepenuhnya untuk melihat wujud mereka. Aku kuatkan langkahku meski sedikit sempoyongan, tak kuat menahan rasa pening ini. Tiba-tiba Rahmat menangkap badanku. Ia membantuku berjalan meskipun masih saja diam 1000 bahasa. Setibanya di pintu masuk pertama, barulah ia membuka mulutnya. Maaf Ki, hanya sepenggal itu saja dan kubalas dengan anggukan berat. Sesampainya di parkiran, Gono Ulung telah menunggu kami di sana. Jadi sama sekali tiada makhluk yang menampakkan wujudnya padaku karena kehadirannya. Lega. Mat, telepon Pak Ade, bilang kalau Lala udah ketemu, perintahku. Ia menurut dan segera menelpon Pak Ade. Setelahnya ia mengatakan bahwa Pak Ade akan menyusul kemari untuk menjemput Lala. Ayo cepet, aku mau bersihin badan Lala, ucapku. Akhirnya kami segera melaju pergi meninggalkan tempat itu. Aku berboncengan 3 dengan Wanda. Lala berada di tengah-tengah kami. Sampailah kami di salah satu pom bensin terdekat. Aku segera mengajak Lala ke WC umum dan memandikannya. Ya, memandikan kawanku itu dengan tanganku sendiri. Telah kuanggap ia seperti saudariku. Aku merasa sangat tersayat melihatnya dengan kondisi seperti itu. Ada yang aneh ketika aku membuka seluruh pakaiannya. Kutemukan selembar kain lusuh berwarna coklat berbalut darah haid miliknya. Kain apa itu? Apakah kain yang kemarin ia maksudkan? Namun aku sama sekali tidak merasa memiliki kain seperti itu. Tidak beres. Aku memandikan Lala dengan kaki yang terus menginjak kain itu tanpa lepas. Selesai dimandikan,
Kini kondisi Lala sudah mulai stabil. Ia bisa kuajak berbicara meskipun hanya menjawab dengan singkat. Bahkan ia bisa mengenakan baju gantinya sendiri. Setelah berpakaian, aku memintanya keluar dari kamar mandi dan menyusul Wanda. Aku masih di dalam sana, membersihkan kain yang kutemukan itu. Aku menyemprotnya dengan air dari selang hingga bersih, lalu membungkusnya dengan plastik. Aku menyimpannya di saku jaketku. Setelah keluar, aku menyusul mereka bertiga, lalu mengajak Lala bicara. Perlahan kutanyai ia agar mau bercerita, tanpa harus membuatnya tertekan. "Lah, maaf ya, kamu gak apa-apa kan sekarang? Maafin kita bertiga ya," ucapku sembari menggenggam tangannya. Ia menatapku diam. "Ayo makan dulu," ucap Rahmat yang datang, membawakan sebungkus nasi untuk Lala. Aku menyuapi Lala. Untunglah ia mau makan. Kembali kutanyai ia tentang kejadian yang menimpanya hingga bisa terjebak seperti tadi. Akhirnya ia mau membuka mulut. "Gua takut, Ki. Mereka bawa gua ke sana. Tadi dia nggak kelihatan serem kayak gitu," jawabnya menahan tangis. Ya udah, jangan cerita dulu. Kalau gitu aku nggak jadi tanya. Yang penting lu makan dulu, ucapku padanya iba. Setelah menyuapinya, aku menyisir rambut panjang Lala itu. Kubiarkan terurai agar cepat kering, karena memang tadi aku mengeramasinya. Kini ia terlihat bersih dan lebih segar. "Mat, Pak Ade telepon lagi, Ki. Bilangin kalau kita ada di sini," pintaku pada Rahmat. Ia segera melakukannya. Setelah menunggu beberapa waktu, mobil SUV putih datang mendekat ke arah kami duduk. Ya, Pak Ade datang bersama Pak Ade Adi. Seturun dari mobil, Pak Ade tampak menatapku aneh, namun segera menampakkan senyum di wajah tuanya itu. "Gimana, Nduk?" tanya ia sambil menatapku. Aku melirik Gono Ulung yang berada di balik tubuhnya. Aku hanya cemberut menatap Pak Ade. Ia pun segera mendekat padaku dan menekan dahi serta pelipisku dengan tangan kirinya. Setelahnya, mata batinku kembali tertutup. Kini aku tidak dapat lagi melihat mereka, lega rasanya. "Pak Ade," panggilku sekaligus memberinya isyarat agar menyingkir sebentar bersamaku. Pak Ade Adi pun mengikuti kami. "Ada apa, Nak?" tanyanya padaku. Aku mengambil bungkusan plastik di saku jaketku tadi. Kuserahkan itu padanya. Ia tampak mengamati dengan seksama. "Apaan itu, Bang?" tanya Pak Ade Adi pada Pak Dehar. "Udah aku tebak, kain popok anak wewe, Di," jelas Pak Dehar yang membuatku dan Pak Ade Adi terkejut. Bagaimana bisa benda seperti itu dikenakan oleh Lala? Benda yang kupikir hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil belaka, kini terpampang nyata di hadapanku. Aku masih tidak menyangka bahwa benar-benar ada benda seperti itu di dunia ini. "Lala kok bisa dapat ginian itu dari mana?" tanya Pak De. "Nana yang nggak tahu toh, De. Kemarin itu dia bilang kalau mendadak dapat. Terus aku suruh ke WC pakai punyaku. Kok malah pakai ini?" jelasku pada Pak De. "Gadis kecilku udah besar ya," ucap Pak De sambil tertawa terkekeh menatapku. "Apaan sih, Pak De? Gara-gara kamu bisa dosa aku," gerutuku padanya. Aku memang masih kesal karena harus berurusan dengan Gono Ulung, apalagi memerintahnya. Dosa atau enggaknya itu yang tahu yang kuasa. Kita cuma bisa melakukan yang terbaik, ucapnya menenangkanku. "Hebat anak perempuanku, udah gak takut lihat hantu," ejeknya kembali padaku yang kini ikut tertawa bersamanya. Lucu memang, aku yang awalnya hanya bisa mendengar suara mereka, tiba-tiba dapat melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Untunglah tidak sampai sehari mata ini telah kembali tertutup. Jika tidak, mungkin bisa kurus kering badanku karena pikiranku kacau. Kami bertiga kembali menghampiri Lala dan kedua kawanku berada. "Gimana, Nak? Pulang sekarang yuk," ajak Pak Dehar pada Lala yang duduk di lantai musola pom bensin itu. Ia hanya mengangguk dan beranjak berdiri mengikuti Pak D memasuki mobil. "Nah, ayo ikut pulang sama Pak D," ajak Pak D padaku untuk pulang bersamanya saja menggunakan mobil. Aku menolaknya
karena takut sesuatu terjadi lagi kepada kedua kawanku jika aku meninggalkannya pulang sendiri. Enggak deh, biar aku sama Rahmat Wanda saja, jelasku padanya. Entah mengapa ia justru senang mendengar jawabanku. Senyumnya mengembang. Tidak biasanya ia bersikap seperti ini. Nampaknya kali ini ia lebih senang membiarkanku kesusahan sendirian. Ya udah, Pak Adi pulang dulu ya. Hati-hati nak, mandilah dulu biar nggak pada ngantuk waktu perjalanan pulang. Pesan Pak Adi pada kami bertiga. Kami mengiyakannya. Kemudian mobil itu segera melaju menjauh. Kami masing-masing bergiliran untuk mandi dan menjaga barang. Setelahnya kami mencari makan, karena sedari pagi perut ini belum terisi apapun. Selesai bebersih diri dan makan, kami sepakat untuk pulang. Kita lewat sana lagi, Ki? Tanya Rahmat padaku yang sedang menali kembali sepatuku di depan warung makan tempat kami rehat itu. Iyalah, mau lewat mana lagi? Tadi pagi bukannya udah disuruh Pade lewat sana, jelasku pada Rahmat. Ia hanya menatapku diam, seakan ada sesuatu yang ia tahan untuk diungkapkan. Udahlah, tenang, gak apa-apa, insya Allah gak akan ada kejadian kayak kemarin lagi, ucapku menenangkannya sambil menyenggol bahunya. Kini ia tersenyum membalas senyumanku. Udah gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Wanda tiba-tiba. Gak ada, ayo berangkat, sautku sambil meraih ransel. Akhirnya kami memulai perjalanan. Cahaya langit mulai tampak kemasan, menandakan sudah mulai memasuki waktu sore hari. Kami mengambil kecepatan rata-rata, tidak cepat tidak pula lambat. Bertiga menikmati perjalanan itu sebelum kami benar-benar kembali pulang ke daerah asal kami. Kami melewati hutan berkilo-kilometer untuk sampai ke Jawa Tengah. Perjalanan itu tiada berarti hingga kantuk mulai menguasai kepalaku. Kebetulan jalanan saat itu kelewat sepi, bahkan hanya ada beberapa truk yang tampak melewati kami. Tiada pengendara motor sama sekali. Tumben. Dah, aku merbentar ya, kalau kerasa capek bangunin, ucapku pada Wanda yang menyetir. Ya udah, tidurlah dulu, jawabnya singkat. Aku memang punya kebiasaan buruk, yaitu tertidur tidak peduli tempat. Bahkan di atas motor pun aku bisa tidur pulas. Ya, memang bahaya, namun apa mau dikata, ini kebiasaanku sejak kecil yang mungkin tidak dapat berubah. Kutali ransel yang ada di punggungku pada ransel Wanda agar jika aku hampir terjatuh, setidaknya masih ada pengait yang mencegahku benar-benar jatuh. Mataku mulai terpejam. Aku sandarkan kepalaku di punggung Wanda. Entah berapa lama aku tertidur, mungkin hampir 1 jam perjalanan, hingga suatu rasa panas dari dalam jaket membangunkanku. Apaan nih kok panas? Batinku, sambil mencoba mengembalikan kesadaran. Mataku yang masih terasa berat, kupaksa untuk terjaga. Aku merogoh-rogoh bagian jaketku yang terasa panas menyengat itu. Kurai sebuah benda yang dari tadi memang kusimpan di sana. Ya, tidak lain tidak bukan si Gono Ulung pastinya. Rasa panas itu berasal dari sana. Benda kecil itu seperti baru saja dipanaskan di atas bara api. Kenapa nih? Ucapku mengagetkan Wanda. Kenapa Ki? Tanya Wanda. Belum sempat aku menjawab. Tiba-tiba, terasa sesuatu melewati tubuhku dengan cepat secepat kilat, hingga membuatku tersentak kesusahan bernafas. Kepalaku pusing tidak karuan, dan tulang belakangku terasa sangat nyeri, hingga tidak sadarkan diri. Gelap, bayangan mataku kabur dan menggelap. Saat bangun, aku tengah berada di dasar tanah yang dalam, jauh dari area jalan raya. Medannya menanjak seperti jurang, dengan banyak pohon jati berjejer di sekelilingku. Di mana ini? Tanyaku pada mereka sambil mengadu sakit. Ki, ucap Wanda yang segera memeluk erat. Aku bingung dengan apa yang terjadi dan mengapa kami bisa berada di sini. Kenapa sih? Ini ada apa sebenarnya? Tanyaku kebingungan. Wajah Rahmat pun nampak memerah dengan matanya yang berair. Ia mengelapnya dan ikut memelukku. Ya Allah Ki, aku udah takut harus ngomong gimana ke orang tuamu
kalau sampai kamu kenapa-napa, ucapnya sambil menangis. Ayo, udah sore banget, ayo cepet balik, gesah Rahmat kembali. Mereka berdua pun bangkit, lalu membantuku berdiri dan membersihkan dedaunan kotor yang menempel di bajuku. Kemudian membantuku berjalan kembali ke atas jalan raya. Loh, kakiku kok sakit? Ucapku kaget merasakan kakiku yang sangat perih dan linu. Kuperiksa kakiku ini. Benar saja, ternyata lututku berdarah. Dengan celana jeans yang kukenakan, sobek tidak karuan di bagian lutut. Kulihat lukanya nampak cukup dalam. Begitu pula dengan pergelangan kakiku, sangatlah sakit karena terkilir. Loh, kok gini kakiku? Ucapku heran yang saat itu juga mulai menangis. Mereka hanya diam dan tetap membantuku berjalan. Sesampainya di atas, tanpa banyak istirahat, kami segera melaju pulang ke tempat Pak D. Ya, bahkan lukaku ini belum sempat diobati saat itu juga. Sepanjang jalan, Wanda hanya diam membisu. Sesampainya di halaman rumah Pak D, Wanda segera turun dan menggendongku di punggungnya. Assalamualaikum, ucapnya yang disusul oleh Rahmat dari belakang kami. Waalaikumsalam, saut Bude yang sedang mencuci gelas di belakang warungnya. Astagfirullah nak, kamu ini kenapa nak? Ya Allah Gusti. Ia nampak sangat terkejut melihat kondisiku saat itu. Aku yang mendengarnya pun tiba-tiba menangis kembali. Jangan ditanya lagi, aku memang sangat cengeng kala itu. Wanda segera melangkah masuk ke rumah dan merebahkanku di kasur lantai ruang tengah rumah Pak D. Nampak Lala berjalan keluar dari dalam kamar. Ia menghampiriku dengan langkah pelan. Ki, astaga. Ia nampak tidak kalah terkejutnya dengan Bude. Dan ya, Bude segera membantuku berganti pakaian, membersihkan lukaku, dan menelpon salah satu keponakan temannya yang berprofesi sebagai perawat untuk datang memeriksa kakiku yang terkilir itu. Setelah mendapat penanganan, kami semua masih berkumpul di ruang sana. Kini bersama dengan Pak D juga. Ini tadi gimana ceritanya? Kok kalian semua bisa kayak gini? Sedih nak hati kami selaku orang tua. Lihat kalian pengen liburan, senang-senang, kok malah seperti ini jadinya. Keluh Bude yang tampak merasa sangat iba melihat kami. Disitulah semuanya mulai membuka suara tentang apa yang kami alami dari sudut pandang masing-masing. Kami berempat saling bertukar pandang sebelum akhirnya Lala membuka suara. Maaf Bude, kalau kita semua malah nambahin beban pikiran Pak D Bude. Ucapnya memohon maaf dan merasa tidak enak. Bude hanya menghela nafas panjang. Gak apa-apa Nduk, ya udah sini cerita, jawabnya pada Lala. Pak D terlihat menyisir di tepi pendopo sambil bersandar di salah satu tiangnya. Ia membungkus badan dengan sarung. Cuaca saat itu memang mendung dan kelewat sejuk. Mungkin ia sedang menunggu turunnya hujan, pikirku. Mulai kini cerita akan saya lanjutkan dari sudut pandang Lala. Malam itu terasa dingin. Aku ketiga kawanku beserta Pak D dan istrinya sedang duduk mengobrol di area pendopo rumahnya. Meski merasa canggung, aku meminta maaf kepada dua orang tua yang berbaik hati terhadap kami itu karena telah membuat mereka sempat khawatir. Aku pun menjelaskan segala sesuatu yang kualami pada mereka, karena pastinya mereka semua yang duduk di sana merasa penasaran dengan apa yang terjadi padaku 2 hari ke belakang ini. Jadi gini Bude, ujarku mulai menjelaskan runtutan cerita. Saya sama sekali nggak tahu kalau saya udah hilang lebih dari sehari. Dari kemarin saya pikir saya masih ada di hari yang sama, kayak waktu ditinggalin Kia dan anak-anak. Ujarku menceritakannya perlahan. Bagi Lala itu, semuanya kerasa baru beberapa jam deh, jelasku. Mereka semua tampak mendengarkan ceritaku dengan seksama. Lala ngerasa ngantuk banget waktu duduk di bawah pohon tempat kita istirahat kemarin. 2 hari lalu maksudnya. Dan baru sebentar Lala ketiduran. Ada yang bangunin Lala. Dia bilang jangan tidur di situ. Mending istirahat di tempat dia aja katanya. Saya udah nolak deh, tapi dia kesannya maksa. Karena saya takut, ya udah saya terpaksa ikutin.
Lala sama sekali nggak ngerasa aneh, karena memang di mata Lala, kita lagi jalan ke arah satu desa. Benar-benar desa yang normal, kayak desa lainnya. Mereka sama sekali tidak beranjak dari posisinya dan masih serius mendengarkan hal ini. Kita lewatin jalan setapak, rumpun bambu, dan disapa anggukan banyak warga. Kayak normalnya keramahan orang dusun sini deh, pungkasku. Mari masuk lebih dalam ke cerita, kembali ke 2 hari yang lalu. Aku Lala, mengikuti seorang perempuan parubaya masuk ke dalam rumahnya. Rumah kecil yang masih beralaskan tanah dengan dinding kayu tipis, serta gentengnya yang tampak menghitam tua oleh kerak. Duduklah. Ia menyuruhku duduk di tempat tidur kecil tanpa kasur yang ada di ruang tamunya. Rumah ini sangat kumuh, pikirku. Dia berjalan ke belakang dan membawakan beberapa makanan untukku. Ada singkong, jagung, dan kacang tanah rebus. Ia letakkan di sebelahku. Ia duduk dan mengajakku mengobrol panjang lebar menggunakan bahasa Jawa pastinya. Aku paham dengan alur pembicaraan itu. Namun karena kemampuan bahasa Jawaku terbatas, aku sama sekali tidak menanggapinya dengan kalimat apapun. Hanya iya dan tidak yang bisa kuucapkan. Sembari melahap makanan yang ia suguhkan, tiba-tiba ia memuji rambutku. Rambutmu bagus nak, aku sisirin ya, pintanya padaku. Aku hanya mengiyakan tanpa berpikir negatif. Ia segera mengambil sisir kayu yang terselip di pinggangnya dan menyisir rambutku dengan sangat halus. Kemudian datanglah seorang anak yang mungkin berusia kisaran 6 atau 7 tahun berlari memasuki rumah. Ia diam menatapku dan segera tersenyum aneh. Senyum lebar yang ramah namun terasa aneh. Entah kenapa hatiku terasa ngeri saat itu juga. Perempuan itu mengulurkan tangannya pada bocah tersebut dan segera disambut oleh peluknya. Habis main dari mana? Tanyanya. Oh gitu, temanmu banyak ya? Ucapnya kembali. Jangan main ke sini, nanti kalau kamu... Jangan main ke sana, nanti kamu diusir. Lagi-lagi hanya wanita itu yang bicara sendirian. Apakah anak itu bisu? Ataukah memang ibunya sedang bicara sendirian? Aku merasa tidak nyaman. Ia nampak bicara panjang lebar dengan sang anak mengenai sungai dekat sana. Entahlah, aku pun kurang paham. Hingga aku pun menguap dan ia menyuruhku untuk tidur saja. Aku menurutinya dan segera merebahkan badan. Tidak perlu waktu lama, aku pun tertidur pulas. Selang sesaat ada yang aneh. Aku merasakan hembusan nafas tepat di depan wajahku yang memaksa mataku untuk terbuka. Terkejut bukan main pastinya, aku tersentak dan hampir berteriak mendapati ibu dan anak itu sedang menatapku yang tengah tertidur pulas tepat di hadapanku. Mereka melotot memerhatikanku yang tidur itu dengan seksama. Aku takut, sangat takut. Hingga aku pun duduk dan beringsut mundur menjauhi wajah mereka. Aku pun pamit untuk berkeliling sebentar. Itulah alasan yang kubuat agar bisa segera kabur dari sana. Saya mau itu jalan keliling desa. Ucapku kesusahan dengan harus lebih dulu memikirkan bahasa Jawanya. Tidak menunggu jawaban, aku langsung berlari keluar rumah begitu saja. Aku beranjak tidak tentu arah. Pada intinya, jalan menjauhi rumah tersebut. Saat itu aku sama sekali buta arah mata angin. Karena cuaca cukup mendung untuk tahu di mana matahari berada. Sampailah aku di suatu tanah lapang. Di sana ada banyak orang yang terlihat sangat mengenaskan, dihajar, dipukuli habis-habisan oleh orang berkulit putih. Banyak di antara mereka yang berdarah-darah dengan tubuh kotornya karena kepalanya dihantam oleh gagang senjata api. Aku sangat ketakutan. Nafasku tidak bisa kuatur. Degup jantungku memburu tidak menentu. Kuputuskan untuk berlari, sembunyi di balik salah satu tembok sambil tetap mengintip mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, suara langkah datang dari arah belakangku. Beberapa orang tampak berdiri di sana. Orang-orang pribumi yang tampak pucat, seluruh badannya kotor, hitam-hitam, dan dipenuhi luka. Aku masih ingat jelas, ada satu di antara mereka yang di kepalanya terdapat luka tembak. Sungguh menakutkan. Mereka semua menatapku.
Mereka semua menatapku sambil terengah-engah dan sebagian tampak menangis. Aku berteriak ketakutan. Apa semua ini? Mengapa aku di sini? Mengapa aku melihat mereka? Akankah arwah-arwah itu ingin menunjukkan padaku betapa mengenaskannya keadaan mereka diperlakukan tidak selayaknya manusia pada zaman itu? Aku masih saja menjerit hingga lemas lalu hampir pingsan. Wanita itu menghampiriku kembali. Ia segera menarik lenganku dan membawaku menjauh. Ia sama sekali tidak menoleh padaku. Ia sama sekali tidak menoleh padaku yang memberontak, mencoba melepaskan tanganku dari genggamannya itu. Dibawanya aku kembali ke gubuk guanya tadi. Di sana aku menangis terseduh-seduh hingga entah berapa lama. Ia seakan tidak memperdulikan tangisanku, justru mendekat padaku, duduk di sampingku, dan mengelus-ngelus rambut panjangku. Sungguh menyeramkan. Aku sangat takut padanya, yang tiada henti menyisir rambutku seperti sedang merawat boneka. Tiba-tiba muncul sesosok pria bertubuh hitam legam di hadapanku. Dengan sigap tangannya meraih leher wanita itu, mencekiknya kuat-kuat dan mengangkat tubuhnya. Aku membalikkan badan. Kulihat sosok menyeramkan tengah berada di genggaman pria itu. Gila, mana mungkin perempuan yang kulihat tadi berubah menjadi sosok mengerikan dengan payudaranya yang menggantung panjang serta tubuhnya yang semrawut menjijikan. Aku begitu terpaku menatap apa yang ditangkap oleh makhluk itu. Tidak habis pikir, sama sekali tidak habis pikir. Lala! Teriakan seseorang menyebut namaku. Aku menoleh ke asal suara itu. Kiana, Kia ada di sini. Aku harus berusaha keluar dari tempat ini. Sekuat tenaga aku merangkak dengan badanku yang mulai lemas ini. Perasaanku campur aduk jadi satu, sedih, shock, dan masih kesulitan menerima hal di luar nalar yang aku alami itu. Aku sudah mulai mendekat ke arahnya. Kia segera menarikku dan membantuku menjauh dari dua makhluk itu. Ia segera memelukku erat yang masih sesepukan itu. Dia menggendongku keluar dari sana. Kini semua nampak jelas di mataku bahwa aku sedang berada di dalam benteng ini. Kia terus-menerus menangis dan meminta maaf padaku. Namun aku yang masih dalam kondisi tidak stabil itu tidak mampu memproses apapun dalam otakku. Cerita dari Lala berakhir. Kembali ke sudut pandang Kia. Jadi begitu, maaf aku bikin repot kalian, ujar Lala pada kami berempat. Pade kini mendekat ke arah kami. Ia menanyakan beberapa hal pada Lala. Lah, awakmu kok bisa dapat kain? Kemarin itu dari mana, Tondo? Tanya Pade penasaran. Tangan kirinya masih memegangi segelas kopi yang sesekali ia tiup lalu ia sesap. Kain? Maksud Pade? Tanya Lala bingung. Kain yang kamu buat alas serap lah, sahutku. Lala tampak tercekat mendengar ucapanku. Dari tas kamu laki. Kemarin waktu aku bawa tas kamu ke kamar mandi, di tasnya ada kain itu. Jelas Lala. Brengsek lah. Masa iya kain macam itu bisa nyangkut di tasku? Apa iya waktu itu aku lewatin jemuran wewe terus popok anaknya gak sengaja kecantol di tasku? Pikirku kemana-mana. Lah awakmu ngerti nggak apa yang kamu makan di rumahnya waktu itu? Tanya Pade lagi pada Lala. Lala hanya menggeleng tidak tahu. Ia masih berpikir bahwa itu benar-benar makanan sewajarnya. Ya sudahlah, mending gak usah saya ceritakan. Anggap aja itu memang makanan biasa. Tutup Pade. Terus Pade, kemarin siapa yang menyerupai Lala? Ngikutin kita sampai kita gak sadar kalau Lala sebenarnya hilang. Tanyaku penasaran. Sekalian agar semuanya lebih jelas. Pakde tersenyum. Dia yang jaga Lala dari barat sana. Dia gak bisa nolong Lala karena gak mungkin kuat ngadepin penunggu benteng itu. Jadi dia cuma ngikutin kalian bertiga, mastiin kalian gak pergi jauh ninggalin Lala. Jelas Pakde pada kami yang hanya manggut-manggut. Sebenarnya dia udah berulang kali ngajak kamu bicara loh. Tapi kebetulan kamunya aja yang lagi gak bisa diajak komunikasi. Timbalnya kembali. Aku hanya kebingungan karena tumben sekali ada yang tidak bisa mengajakku komunikasi. Dia kalah tua sama yang jagain kamu, Nduk.
Nyai mau kamu pulang dan gak kesusahan ngurusin masalah temanmu itu. Makanya kamu dihalangi biar gak bisa diajak komunikasi siapapun. Jelasnya kembali. Aku hanya diam mencerna perkataan Pak D. Memang entah sudah berapa kali aku mendengar ucapan orang-orang sepuh di sekitarku yang mengatakan bahwa ada sosok perempuan menjagaku. Namun nyatanya aku tidak pernah sekalipun melihat wujudnya. Terus kenapa kok aku sampai disesatkan di bagian hutan lain deh, kalau memang dia jagain aku? Tanyaku semakin penasaran. Bukan dia yang nyesatin, penunggu hutan itu memang lagi pengen ngerjain kamu, jawab Pak D dengan santainya. Brengsek lah emang, umpatku kesal sambil tertawa. Kini aku merangkul Bude, aku bersandar di pelukannya. Bude pun menanyakan bagaimana aku bisa mendapat luka di kakiku itu. Aku menjawab bahwa aku sama sekali tidak mengetahui apapun dan terbangun tiba-tiba dalam keadaan terluka seperti itu. Anu Bude, tadi waktu perjalanan pulang, Kia sempat kesurupan, ucap Rahmat memulai topik ini. Oh, Bude nampak sama sekali tidak terkejut mendengar hal itu. Teman-temanku pun menjadi bingung dengan ekspresi kedua orang tua itu yang nampak biasa-biasa saja. Udah gak kaget lagi kalau dengar anak ini kesurupan, ucap Bude yang masih membiarkanku terbenam di pelukannya. Gimana? Coba ceritain nak, pinta Pak D pada Rahmat dan Wanda. Saya juga gak tahu deh, tiba-tiba bangun seperti terkejut, terus lompat dari motor, jelas Wanda. Lah saya juga gemeteran toh deh, takut kalau sampai dia kenapa-napa, ujarnya kembali. Iya deh, saya juga kaget, kok Kia gerak gak karuan, sampai lompat-lompat kesetanan gitu, timpal Rahmat. Pak D hanya tertawa cekikikan mendengarnya. Terus gimana lagi? Tanyaku kesal melihat Pak D yang justru tertawa. Ya kamu lompat ke dasar jurang Toki, aku sama Wanda sampai kewalahan ngikutin. Mau aku ikutin turun, kok nanti susah naiknya. Mau aku tinggalin aja, kok nanti aku disalahin banyak orang. Keluh Rahmat yang merasa amat kesal padaku. Aku merasa bersalah padanya. Tingkahmu loh, udah kayak anjing liar, pengen aku pukul aja rasanya, sahut Wanda sambil tertawa mengejekku. Mereka berdua menjelaskan panjang lebar apa yang terjadi sewaktu aku kesurupan kemarin, dan tentunya luka dalam yang aku peroleh di lutut ini, serta terkilirnya kakiku akibat dari kejadian tersebut. Pak D pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari penerawangannya. Menurutnya, ada dua makhluk kembar penghuni alas tersebut yang mencoba merasukiku. Makhluk besar dengan taring yang panjangnya hingga ke pusar, tubuhnya gemuk. Dua-duanya adalah pria. Mereka ingin menggangguku, namun segera disangkal balik oleh Nyai dan Gondo Ulung. Jadi bisa bayangkan, tubuh lemah ini menjadi ajang rebutan 4 makhluk itu. Nyai dan Gono berupaya merasuki untuk mengamankan tubuhku, sedang 2 makhluk lainnya mencoba merasuki untuk membawaku kabur. Kadang aku pun tidak menyangka hal itu bisa terjadi padaku, karena memang tidak bisa diterima oleh akal sehatku sebagai manusia yang selalu menggunakan logika. Oke, mungkin sampai sinilah akhir cerita perjalanan kami berempat. Maaf jika mungkin banyak kesalahan kata ataupun penulisan. Fai, Gono Ulung adalah pusaka berisi kodam dari Gunung Lawu yang dikalahkan dan dikurung oleh seorang warok ke dalam galai kayu. Pastinya kalian tidak asing dengan seseorang yang disebut warok, bukan? Dan ya, setelah serangkaian kejadian yang terjadi pada kami tersebut, Gono Ulung diserahkan oleh Pak D padaku. Namun, kini ia telah hilang entah kemana. Benda itu berkelana mencari pemilik baru, karena Kia nggak pernah gunain dia buat apapun, cuma disimpan aja di lemari. Dan mengenai Nyai, entahlah, sampai sekarang pun aku tidak pernah melihat sosoknya. Mungkin ia hanya menjagaku dari jauh, mungkin saja, dan hanya mendekat bila dirasa ada yang mengancam keselamatanku. Kia nggak tahu namanya dan nggak mau ngasih dia nama, jadi Kia sebut saja dia Nyai.
Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.